Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak Ibu sekalian, hormat Allah SWT, alhamdulillah segala puji milik Allah SWT sampai dengan saat ini berbahagia ini kita bisa nikmati kesehatan dan terutama kenikmatan iman dan Islam. Tema kita pada kesempatan berbahagia ini adalah bagaimana terkait dengan Islam dan demokrasi. Tentunya ini merupakan tema yang luar biasa, sangat menarik dan luas sekali sebenarnya cakupannya ya. Berbicara tentang demokrasi, tentunya Islam sebenarnya sangat luar biasa ya dalam konsep demokrasi ini. Tetapi bahasa lain adalah bagaimana ketika perbedaan yang ataupun sisi-sisi inti dari demokrasi itu kemudian dalam Islam nanti kita padukan dengan syuro. Misalnya arti dari demokrasi yang disepakati itu adalah sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat-rakyat yang sudah dewasa. Nah, ini arti demokrasi yang beberapa definisi yang disepakati. Artinya demokrasi itu adalah memang pengambilan suatu keputusan dari suara mayoritas. Nah, tentunya karena ini merupakan hal-hal yang dikaji oleh di luar Islam, akhirnya kesimpulan seperti ini, maka ketika kita membuka literatur Islam, membuka sejarah Islam, maka di dalam Islam ada disebut dengan syuro. Ya. Jadi syuro ini yaitu seseorang tidak menyendiri dalam pendapatnya dan dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Karena pendapat dua orang atau lebih dalam organisasi itu dianggap lebih mendekati kebenaran daripada pendapat seorang saja. Kita lihat bagaimana ada sisi yang yang lebih mendetail ataupun memfokuskan bagaimana perbedaan demokrasi dan syuro. Jadi syuro itu adalah menggabungkan beberapa pendapat. Tapi ingat bahwa pendapat yang memang berlandaskan kebenaran. Demokrasi tidak melihat isi, konteks dan sebagainya, tapi dia adalah mengambil kesepakatan kesepakatan pendapat yang diputuskan oleh suara mayoritas. Di sini inti yang ada ketidaksamaannya sehingga berpeluang bahwa demokrasi itu bisa melahirkan keputusan-keputusan yang belum tentu juga berisi kepada kebenaran, bahkan sebaliknya bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Tapi kalau syuro sesuatu adalah dia memang untuk mencari kemaslahatan yang lebih benar, lebih bagus dan sebagainya. Nah, makanya kita lihat bahwa kalau bicara tentang demokrasi dalam Islam itu luar biasa. Misalnya kita mulai dari dalam tataran kehidupan individu, ya, bahwa dalam kehidupan individu itu adalah ada dua jalan yang dalam kita mengambil sebuah pendapat, ya, dua jalan ya. Yaitu yang pertama istikharah kepada Allah SWT, yang kedua adalah istisyarah kepada orang lain yang dapat dipercaya. Jadi kalau Umar bin Khattab mengatakan tidaklah merugi orang yang beristikharah, ya. Jadi kemudian tidaklah juga merugi orang yang beristisyarah. Maka istikharah, kita melaksanakan sholat 2 rakaat, berdoa, minta kepada Allah SWT untuk suatu hal. Kemudian kalau istisyarah adalah secara kemanusiaan, kita mengambil pendapat-pendapat, pengalaman-pengalamannya, nasihat-nasihatnya yang bisa dijadikan sebagai landasan kita mengambil suatu keputusan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya karena waktu yang sangat singkat, bahwa itulah Islam dan memandang demokrasi kemudian syuro sebagai solusi untuk mengambil suatu pendapat yang lebih baik, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana
tema kita ini agak sedikit itu tema pertama ya terkait dengan Islam dan demokrasi. Sekarang kita coba melihat dalam konteks keindonesiaan, sehingga sekarang ini lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana peranan umat Islam, ya peranan umat Islam, apakah itu dalam bentuk ormas, berbentuk partai, berbentuk organisasi dan sebagainya itu dalam melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia, ataupun dalam perannya dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita lihat dalam sejarah bahwa jelas bahwa ketika Indonesia yang negaranya luar biasa, kemudian yang sangat lama sekali adalah 350 tahun itu di bawah jajahan dari kolonial Belanda. Kita lihat sehingga bagaimana Belanda itu bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara, kemudian di sana ada provinsi di Belanda sana, padahal negaranya sangat kecil dan sebagainya. Nah, yang kita ingin mencoba melihat bahwa bagaimana peran umat Islam dengan kata kunci bahwa tanpa umat Islam, tanpa lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan garis besar yang harus kita sepakati dulu. Kenapa? Dalam sejarah kita lihat bagaimana bahwa peran para ulama dengan santrinya, para ulama dalam perang ya, perang Aceh, perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro dengan beliau sebagai ulama dan santri bergerak. Kemudian di Padang juga ada namanya perang disebut dengan perang Padri dengan Imam Banjolnya, di Banten juga ada, ya, dan sebagainya. Nah, bahkan yang lebih lama lagi adalah di Aceh, ya, yang sangat lama sekali sehingga tidak bisa menguasai Aceh, bahkan dengan berbagai cara, ya, mereka lakukan untuk menguasai dan menjajah daerah Aceh. Nah, kemudian itu kita lihat secara umum bahwa bagaimana peran para ulama dan santri dalam berjuang. Also disebut waktu itu dengan jihad fisabilillah, perang sabil. Ya, itu merupakan bagaimana peran dari umat Islam. Kemudian secara organisasi kita coba melihat lahirlah organisasi misalnya yang paling tua itu disebut dengan organisasi Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam ini itu lahir dari tahun 1911, bahkan kemudian lahir organisasi lagi seperti Muhammadiyah tahun 1912, lahir Persatuan Islam Persis 1023, lahir Nahdlatul Ulama 1926. Ini organisasi Islam yang lahir dan tujuan mereka membuat organisasi ini adalah dalam rangka bagaimana menjaga negara ini dan mengusir para penjajah. Ini jelas dalam sejarah. Sehingga bahkan mereka memiliki cita-cita adalah bagaimana bebaskan Indonesia dari Belanda. Bebaskan Indonesia dari Belanda. Nah, ini adalah merupakan jargon sehingga kesatuan. Ya tidak dipungkiri juga bahwa lahirlah juga beberapa organisasi-organisasi yang mengganggu ini, yang sekuler dan sebagainya. Bahkan tentunya PKI dan sebagainya. Nah, maka kita harus kita lihat bagaimana sehingga Belanda tidak bisa mempertahankan wilayah Indonesia, sehingga cerita dengan perjuangan umat Islam, para ulama dan para pejuangnya, mujahidnya, sehingga mereka bahkan akhirnya ya kalah dalam perang. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga berkah dari perjuangan kaum muslimin itu, berkah dari perjuangan umat Islam itu apa yang kita dapatkan ketika awal-awal lahirnya bayi negara Indonesia adalah kita lihat bagaimana dalam sidang Badan Penyelidikan dan Urusan-Urusan Kemerdekaan ini, ya, atau BPUPK itu menghasilkan Piagam Jakarta tahun 22 Juli 1945. Nah, ini sebelum kemerdekaan. Apa yang kita lihat coba? Lahirnya 7 kata kemudian bisa dikonsep para ulama itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya. Tapi kemudian ini merupakan dalam sila pertama, yaitu Pancasila. Ya, walaupun ya pada tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan sila ini berubah, namun semangatnya masih sangat kentara, yaitu kata-kata ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa adalah merupakan konsep tauhid, ya, ini dalam sejarahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dalam melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, peran umat Islam tercatat dalam sejarah. Jadi sejarah tidak bisa dipungkiri, ya, sejarah tidak bisa dibohong, ya. Bagaimana perjuangan umat Islam? Kalau kita lebih jauh lagi adalah mulai dari kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Islam Darussalam, kerajaan di Ternate, kerajaan Islam di Banjar, kerajaan Islam di
di Jawa, Mataram dan sebagainya, dan Demak. Itu adalah merupakan mereka adalah semua mempertahankan sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian mereka bersatu dan seterusnya. Dan seperti saya jelaskan tadi bahwa di tahun sebelum kemerdekaan itu para pejuang kita, Pangeran Sultan Hasanuddin di Makassar, Patimura di Maluku, ya di Jawa ada Pangeran Diponegoro dan sebagainya, ada Pangeran Antasari di Banjar. Nah ini semuanya adalah merupakan para ulama, para orang-orang muslim, para santri, yang mereka adalah dengan pemahaman yang untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT, mungkin demikian ya, karena memang waktu kita sangat singkat ya, maka sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa mari kita mempertahankan. Para ulama kita, para penjahit kita sudah memperjuangkan sehingga mereka berperan besar dalam melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang adalah bagaimana peran kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah mereka rebut, perjuangan kemerdekaan yang sudah mereka mengusir para penjajah. Nah, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dan sehingga anak-anak cucu kita bisa semakin mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bernuansakan keislaman, sehingga tidak diganggu dengan berbagai isme-isme, tidak diganggu dengan berbagai pemikiran-pemikiran lainnya, bahwa memang Indonesia lahir atas perjuangan umat Islam, atas perjuangan para habaib, atas perjuangan para ulama, atas perjuangan dari para santri. Demikian Bapak Ibu sekalian, Allah SWT. Ini dapat saya sampaikan selagi bahwa ini karena waktu yang sangat singkat ya, sehingga mari kita kaji kembali, sehingga dengan banyak literatur ini kita bisa memahami bahwa memang ya Indonesia ini negara yang sangat besar sekali dengan atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.